Selamat berjumpa kembali di rumah UMKM, sahabat Merkuri, sahabat UMKM. Ya. Saya Aldi. Dan saya Freddy Sambang. Ya, jangan lupa nama saya Aldi ya. Aldi ya, kalau di sini Aldi. Kalau di keluar dari studio Beda ganti lagi lagi. Penny. Kok jadi Benny? Mas Freddy apa kabar? Alhamdulillah baik, gimana Sehat kabarnya? ya? Ya, Aldi. alhamdulillah sehat-sehat. Yang pasti itu senang kita bisa berkabar sama-sama sehat begitu. Itu yang paling penting Itu yang paling penting dan enggak kalah pentingnya juga hari ini kita ngobrol di rumah UMKM Betul. dengan seseorang yang sudah menurut saya tidak diragukan lagi komitmennya ya. Secara effort sosialnya tinggi nih. Iya luar biasa. Seperti tadi kita ngobrol sebelum ini talk show kan, ternyata kalau mengenai sosial jangan ditanya. Jangan ditanya, ini upah di surganya udah banyak banget ini. Nggak kehitung ini. Nama beliau, koreksi nama kalau saya salah, Edi Cahyono, masih muda, ganteng. Saya panggil Mas Edi aja supaya kita lebih ini ya, lebih akrab. Mas Edi Cahyono, founder dari Rumah Kinasi. Dan sekaligus direktur dari Gadisku. Gadisku itu apa ya? Kayak semacam Rumah singgah apa Mas Edi nama Tempat tepatnya kreatif untuk atau apa ya? Gadisku itu. Kalau Gadisku kependekan dari Galeri Disabilitasku gitu kan. Nah itu apa itu? Kalau rumah singgah bukan ya? Galeri ya. Gadisku itu Mungkin lebih dekat ke mikrofon. Gadisku itu galeri, di mana kunya itu Kinasih dan UPT milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Punya itu Kinasih dan UPT. dan UPT. Kayaknya Kinasih. U-nya ternyata panjang. Ya UPT, iya. U-nya panjang ternyata. Jadi memang ini ada support dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Betul. Oke, baik. Dan Mas Edi ini aslinya bukan dari Surabaya ya, Blitar. dari Blitar ya, arek Blitar. Arek Blitar. Koncone Pak Karno ini. Bocah Blitar, Pak. Bocah Blitar. Oke. Nah, kalau Blitar di sana kan Bendul Grit. Baik. Kenal ya. Kita mulai perbincangan ini dengan mengulik apa itu Rumah Kinasih yang kita tahu home base-nya ada di Blitar. Di Blitar betul. Di Blitar. Kalau yang Gadisku itu yang ada baru di di Jemur. Ya, oke. Mas Edi cerita dong apa Rumah Kinasih ini apa? Karena kita ini punya rumah UMKM, punya rumah sehat, ada rumah komunitas. Nah ini gak gelem kalah punya Rumah Kinasih. Apa itu Kinasih? Apa Rumah Kinasih? Rumah Kinasih itu suatu lembaga di mana di situ tuh rumah bersama teman-teman penyandang disabilitas dengan multidisabilitas. Nah, di situ tidak hanya kita rehabilitasi teman-teman itu, tapi kita berdayakan supaya mereka tuh mandiri secara ekonomi maupun mandiri secara sosial. Seperti itu. Kami ada 58 binaan. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini dan keluar masuk. Kapasitasnya 58. Oh, kapasitasnya 58. Kapasitasnya Oke, kalau mereka sudah mandiri, keluarga sudah menerima, kita kembalikan ke keluarganya. Oh gitu, oke. Jenis disabilitas yang ada di kami itu ada disabilitas mental, di dalamnya itu ada ODGJ itu, ada disabilitas intelektual. Kalau dulu disebut Grahita itu, ada Down syndrome, juga ada autis, ada disabilitas sensorik. Rungu wicara maupun sensorik netra, ada juga disabilitas fisik, juga ganda, disabilitas ganda. Oh, ganda itu ada lebih dari satu. Tunanetra sama bisu tuli. Iya, ada yang fisiknya terhambat, juga mereka ada keterbelakangan mental. Iya. Rumah Kinasih sendiri berdiri tahun berapa Mas Edi? Dirintis 2017. Dan kami badan hukumkan tahun 2019. Bentuknya apa? Yayasan ya? Yayasan juga LKS. LKS itu Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi oleh Kementerian Sosial. Seperti itu. Tapi yayasan itu punya unit usaha yang kami badan hukumkan dengan CV untuk memasarkan produk-produknya. Tapi intinya adalah Rumah Kinasih berdiri 2017 dan itu adalah rumahnya teman-teman disabilitas dan ODGJ tadi ya. Berkarya supaya mereka mandiri secara sosial dan juga mandiri secara ekonomi. Betul. Dan itu itu pure adalah interest pure dari
goodwill Edi Cahyono dan keluarga. Betul. Edi Cahyono dan tim. Jadi kita itu ada 19 personil, tim kami, ada tim untuk kelembagaan, ada tim untuk kreatif, dan tim kehumasan, ada pemasaran, ada pendampingan yang lain. Istilahnya saya itu sebagai komando kapal perangnya. Komando kapal perang. KRI-nya ini. Ada juga komando kapal niaganya, supaya kapal perang ini terus tetap berlayar ke tujuan. Oke. Tadi di perbincangan off-air kita sangat angkat topi begitu ya, bahwa ternyata Rumah Kinasih ini dalam tanda petik membiayai semuanya itu secara mandiri. Ya, mandiri. Betul. Gitu. Jadi mereka itu kita awalnya kita cerita mengulik sejenak sekilas tentang berdirinya Rumah Kinasih. Mereka itu kita teman-teman di sekitar kami, tetangga kami kan banyak penyandang disabilitas. Ternyata berdasarkan riset kami pribadi itu ada beberapa desa, kalau di kami kan ada desa, ada kelurahan, itu minimal dipastikan 20 penyandang disabilitas pasti ada. Di masing-masing desa itu? Di masing-masing desa itu. Lah, di tetangga saya itu saya kumpulkan mereka, kita masukkan di UPT miliknya pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun balai besar miliknya Kementerian Sosial. Setelah itu mereka 2 tahun 3 tahun dibina di sana, kembali ke rumahnya masing-masing. Ternyata mereka itu kembali ke habitatnya karena tidak dapat support dari keluarga maupun lingkungannya. Padahal mereka dilatih untuk keterampilan, dilatih untuk kemandirian juga. Cuman karena tidak ada support dari akhirnya kembali lagi ke yang awal ya. Lah dari situ kita belajar ternyata mereka tuh butuh pendampingan yang berkelanjutan. Bagaimana kalau keluarganya nanti kan pada dasarnya itu mereka itu kan akan sendiri. Kalau keluarga dekatnya, orang tuanya itu sudah berpulang, bagaimana mereka bisa melanjutkan hidupnya, keberlangsungan hidupnya. Jadi atas dasar itulah kemudian Edi Cahyono dan tim tadi itu membentuk Rumah Kinasih ya. Dan itu sampai sekarang begitu. Mas Freddy ada yang mau di ini? Tadi kan kita kan tahu kan kayak namanya Kinasih adalah membina yang ada di sana menjadi mandiri ya. Itu jika apa saja yang dilakukan di sana, seperti kayak pelatihan seperti itu? Ya, jadi di sana itu awalnya kita rehabilitasi mereka berdasarkan jenisnya, disabilitasnya, karena kan mereka itu treatmentnya berbeda-beda. Kalau disabilitas ini treatment seperti ini, kalau DGJ seperti ini. Lah baru di situ kita temukan passion mereka itu di mana. Bakatnya itu. Biasanya kami kan di batik Ciperat itu. Ada yang menjahit juga, tapi ada beberapa klien kami yang tidak suka itu. Ternyata mereka suka berternak. Akhirnya kita ikuti mereka. Kita belikan kambing untuk mereka ternak. Dan hasilnya kembali ke mereka. Ada yang suka pertanian. Kita dampingi mereka untuk bertani bersama-sama. Hasil tani itu kita kembalikan ke mereka. Dan mereka di tempat kami itu yang dari warga lokal itu pulang pergi. Jadi mereka pagi datang ke sana, sore pulang. Kalau yang dari luar kota, ya itu ada asramanya. Setelah itu ada pendidikan vokasinya, terus ada rehabilitasi psikososial, terus ada empowerment tadi. Nah, dari rata-rata yang pernah dijalani ya sama Kinasih ya, itu rata-rata yang non sewu, yang ODGJ itu gimana penanganannya? Kan kita tahu ya seperti itu lah orang-orang itu. ODGJ itu kan jenisnya banyak gitu. Dari depresi, anxiety, schizophrenia, bipolar, itu treatmentnya beda-beda. Jadi kita asesmen berdasarkan masing-masing. Ada yang mereka tuh minder tinggi karena ODGJ itu dari hasil karena dibully oleh waktu dulu sekolah, sehingga mereka minder. Treatmentnya ya berbeda. Harus kita dekati, harus kita kembalikan rasa percaya dirinya supaya kita itu sama dengan mereka. Seperti itu. Tapi mereka untuk pembinaannya juga diberikan sama seperti anak yang disabilitas. Sama, bedanya kalau ODGJ itu harus pengobatan rutin. Perlu rehabilitasi medik. Tidak ada ODGJ itu tidak rehabilitasi medik. Pasca rehabilitasi medik itu rehabilitasi psikososial. Ranah kami di rehabilitasi psikososial itu. Psikososial ya. Nah, setelah mereka menjalani, kemudian kan ya tadi yang disebutkan bahwa ketika dikembalikan ke keluarganya,
pasti khawatirnya akan kembali lagi ya. Iya, jadi awalnya itu kami kalau keluarga yang menitipkan keluarganya di tempat kami yang UDGJ itu kayak iya gitu. Iya. Saya titip nanti 1 bulan tiap bulan akan kita sambangi. Okay. Nah itu loh. Nggak pernah dijenguk. Dihubungi aja susah. Nah, begitu nanti kita kembalikan ogah-ogahan mereka. Dan kami tidak menyalahkan juga karena trauma di masa lalunya ada yang pernah diancam untuk ini. Bukan gitu. Diancam lagi, sudah pernah dipukul pakai tabung gas, kekerasan, pakai senjata tajam seperti itu, trauma. Padahal di tempat kami alhamdulillah tidak pernah terjadi insiden seperti itu. Karena yang dibutuhkan mereka tuh kasih sayang, intinya seperti itu. Sama perhatian. Coba kita sudah lapar dicuekin sama istri atau anak kita kan marah, apalagi mereka yang punya trigger tertentu seperti itu. Ini bukan curhat tadi kan? sudah apa namanya lapar. Makanya kamu kalau sama saudara-saudaramu jangan menyakiti. Iya. Nanti kamu tak masuk ke rumah kinasi loh. Ya. Mas Edi berarti dari mereka yang sudah alumni itu ada nggak satu cerita gitu tentang sukses story gitu ya, yang artinya sampai apalagi banyak ya, yang sampai hari ini ternyata mereka sesuai dengan harapan Mas Edi dan teman-teman, mandiri secara sosial, mandiri secara ekonomi. Monggo silakan. Iya banyak, ada yang mohon maaf tidak kami sebutkan nama kan. Mawar gitu aja, bukan nama sebenarnya. Kalau laki-laki apa ya? Brutin. Kumbang. Nama Kumbang mereka itu putus sekolah, S1-nya sudah putus, S2-nya di kejuruan sebagai advokat. Terus alhamdulillah pulang dari kami bisa melanjutkan pendidikannya dan sekarang buka praktek menjadi advokat. Di Blitar? Di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Iya. Ya, ada juga yang mereka tuh backgroundnya pengusaha properti, karena bangkrut istrinya minta cerai, tambah seperti itu kan. Alhamdulillah sekarang sudah kembali ke keluarganya menjadi pedagang di pasar. Ya, kalau misalnya ngapunten ya, kalau misalnya mereka berasal dari keluarga yang quote unquote mampu, itu lebih ringan ya. Tapi kalau misalnya mereka yang masuk ke rumah kinasi itu dari keluarga yang kurang mampu, apakah itu memang ketika nanti kembali ke keluarga itu yang jadi beban, jadi pemikiran, jadi beban juga gitu? Iya betul. Apakah ada faktor itu atau enggak kok semuanya oke aja? Gimana Mas pengalamannya selama ini? Sama aja ya, kalau maksudnya mampu secara ekonomi gitu ya? Iya. Artinya kalau misalnya kayak tadi yang mampu dikembalikan kan karena masih ada bantuan dari keluarganya. Kalau yang nggak mampu kan, aduh dia datang lagi jadi beban hidup kami lagi, itu gimana? Iya, kita kembalikan ekonomi keluarganya, kami nggak tega mengembalikan. Akhirnya yang menetap di tempat kami sampai saat ini. Ada yang dari awal rumah kinasi buka sampai sekarang masih di sana ada. Tapi produktif ya? Produktif, alhamdulillah produktif. Dan tidak membebani lagi, artinya mereka tidak merepotkan. Cuman mereka itu perlu diorangkan dan dikomando, disuruh. Kalau mereka tidak disuruh ya diem aja. Bukannya dia malas, tapi dia mau melakukan kegiatannya itu kadang memang nggak percaya diri gitu. Nanti saya salah, nanti melakukan ini salah. Makanya teman-teman itu, pendamping kami itu ya disuruh aja, itu dibersihkan. Mereka akan bekerja dengan giat. Oke. Mas Edi, boleh tahu rumah kinasi sendiri home base-nya di mana? Di Blitarnya di jalan apa? Di Blitar itu di Desa Siraman, Kecamatan Kesamben. Desa Siraman. Malang Blitar. Jalan Raya Malang Blitar ya. Jalan Raya Malang Blitar tepatnya di Brongkos. Orang terkenalnya tuh lokasi kami itu Brongkos. Brongkos. Pasar Buah Brongkos itu pasti udah tahu ya dari situ ya. Pasti tahu. Terus yang kedua ada di Kecamatan Sutojayan di Ludoyo. Beda aja. Agak jauh ini, agak jauh. Agak jauh, beda kecamatan. Iya. Cuman kalau di Kesamben itu basicnya itu pertanian sama pembuatan batik, juga ternak. Kalau di Ludoyo itu penjahitan. Jadi nanti mereka-mereka yang masuk itu akan dilihat sesuai passion tadi. Iya. Apakah ditempatkan di Brongkos atau di satunya gitu. Kalau yang berat itu di Kesamben itu. Di Kesamben. Iya. Oke. Kalau di Ludoyo itu kan teman-teman sensori krungu wicara, jadi penjahitan, jadi penanganannya lebih mudah sekali. Oke. Ya. Nah, ini mungkin saja kemudian ini didengar oleh sahabat-sahabat Merkuri
yang juga punya mungkin tetangganya, saudaranya atau apa, apakah bagaimana syarat untuk apakah itu memang terbuka untuk secara umum ya? Secara umum siapapun warga Jawa Timur atau Blitar dan sekitarnya saja, gimana kebijakannya Mas Edi? Sekarang alhamdulillah kita berkolaborasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan Gadisku tadi, Galeri Disabilitas Kinasih dan UPT. Jadi Dinas Sosial itu memiliki UPT yang ada 30 UPT. 10 diantaranya UPT yang menangani teman-teman penyandang disabilitas. Nah, di situ monggo datang aja ke Gadisku, Jalan Jemur Handayani 18 nomor 19. Gadisku. 18 nomor 19. Nanti kita bahas soal itu, tapi kita break dulu ya. Kita ke iklan dulu. Ya, kalau perbincangan saya dan Mas Freddy untuk nanggap, kok kayak nanggap tuh kesannya kok apa? Menginterview Mas Edi Cahyono dari Rumah Kinasih dan Gadisku. Anda boleh menelpon kami di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 0817300096. Tadi perbincangan kita sudah membahas tentang Rumah Kinasih. Betul. Itu aktivitas beliau yang pertama. Yang kedua sekarang jadi sekarang maca arek Surabaya deh. Iya. Kayaknya masih lebih banyak di Surabaya ya. Mas Edi Cahyono sekarang home base-nya ada di Gadisku, Galeri Disabilitas Kinasih dan UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Alamatnya di mana? Jemur Andayani nomor 18 Gang 18 nomor 19. Enak ya itu katanya. Iya. Jemur Andayani 18 nomor 19. Itu pinggirannya kali itu loh. Kali yang jalan sepanjang jalan Jemur Andayani kan ada kalinya. Yang ada apa namanya? Lumpia. Warkop. Iya ada warkop itu ya. Lurus itu ya. Lurusannya warkop itu. Oke, baik. Sekarang kita cerita bagaimana kemudian kepikiran untuk membuat galeri disabilitas Kinasih dan UPT ini. Ya, kebetulan saya itu bukan orang lainnya Dinas Sosial Jawa Timur. Iya, masih orang dalam, ordal. Ordal ternyata. Orang luar dalam. Orang dalam luar. Iya. Barang baru stok lama. Iya. Selama ini kami mungkin bekerja sama dalam hal mungkin pameran. Kami dibantu oleh Dinas Sosial Jawa Timur itu saat ada pameran kayak Jatim Fair seperti itu kami difasilitasi. Atas nama Rumah Kinasih waktu itu ya, Mas? Atas nama Rumah Kinasih difasilitasi di Jawa Timur maupun tingkat pusat. Oleh pemerintah Jawa Timur juga kami itu ikut misi dagang Gubernur Jawa Timur di seluruh provinsi seluruh Indonesia. Kami sudah 7 kali ikut difasilitasi oleh Bank Jatim untuk mengikuti itu. Batik berarti ya produknya batik komoditas batik dibawa ke beberapa provinsi di Indonesia. Dan alhamdulillah dari situ kita terus dipantau oleh Dinas Sosial sehingga Dinas Sosial punya tempat yang cukup strategis untuk dikembangkan menjadi galeri bersama. Bagaimana itu dijadikan sebagai base camp-nya teman-teman disabilitas seluruh Jawa Timur. Monggo mau konseling, mau menitipkan produk UMKM-nya, tapi dengan standar kami tentunya kita kurasi dulu bagaimana kualitas produknya, terus perizinannya seperti apa, kalau makanan itu sertifikat halalnya, PRT-nya bagaimana, itu harus kita kurasi dulu. Juga di sana itu ada galeri jasa untuk pijat dari UPT RSBN Malang, di mana binaannya itu tunanetra, disabilitas sensorik netra, dengan pijat yang bersertifikat. Selama pendidikan pijatnya itu selama 3 tahun di sana itu. Jadi ada pijat massage, ada refleksi, ada shiatsu, ada kombinasi. Monggo Bapak Ibu Mas Mbak warga Surabaya menginginkan pijat atau badannya capek-capek itu bisa datang ke sana dan tidak diragukan lagi kualitas pijatnya. Kalau buat kami yang tubuhnya tebal-tebal gini, ada tenaganya mereka itu karena tebal itu kan hanya body kita aja. Tapi kalau teman-teman itu sudah tahu titik-titik di mana ketebalan itu sudah tidak dirasakan. Nanti kamu kalau di meja jempolmu badanmu gede gini tetap teriak. Jingkat kamu Fred ngawur kamu.
Ayo coba ya. Ayo coba. Iya. Jam operasional jam berapa Mas? Jam 9 pagi sampai 10 malam. Di sana ada galeri produk-produk teman disabilitas, produk kinasih dan produk UPT Dinas Sosial. Juga ada pijat, tunanetra itu tadi. Juga ada angkringan. Jadi selesai pijat, mungkin ngangkring di sana, monggo ngopi gitu. Kalau yang pijatnya berapa? Maksudnya berapa? Harga. Paket harganya per jam 80.000. Per jam 80.000 dengan fasilitas ruangan yang nyaman, yang bersih, yang higienis juga, harum lah. Harum, ya. Tapi ojo turu loh, Fred. Diusir kamu. Habis pijat enak tidur diusir kamu. Pikir kosan deh. Tapi 80.000 itu yang full massage ya. Full massage. Kalau refleksi aja 50.000. Yang paket kaki itu 50.000, paket punggung itu 50.000. Ya sangat inilah ya, sangat bersahabat, worth it lah ya. Tapi Mas Edi, yang ingin saya tanyakan kan itu ada berapa kalau yang bagian mijet itu? Ada. Kami menyediakan berapa orang 6 tempat ya. Tempat massage. Kalau terapisnya ada berapa? Terapisnya ada 6 orang, 3 cowok, 3 cewek. 3 cowok, 3 cewek sesuai ini. Nah, itu akan berganti-ganti orangnya atau gimana, Mas? Iya. Jadi Gadisku ini sebagai tempat praktek akhir teman-teman yang menjelang graduasi. Jadi menjelang mereka selesai gitu ya. Dilatih di sana supaya mereka tuh siap benar-benar. Setelah dia mendapatkan ilmu-ilmu pijat dari RSBN itu, di situ kita tambahkan manajemennya. Jadi sehingga mereka saat lulus mendapatkan 2 sertifikat dari RSBN, juga sertifikat dari Kinasih bahwa mereka tuh pernah praktek di Gadisku Surabaya. Selama berapa lama mereka boleh berpraktek di situ? 1 bulan. Oh, 1 bulan aja. Bulan aja. Dan itu akan diganti dengan yang lain begitu? Diganti dengan yang lain. Oke. Karena kalau ilmu pijatnya sudah nggak diragukan lagi, tapi teman-teman kan perlu selama ini pijatnya mungkin biasa aja, ini kita naikkan kelasnya. Seperti itu. Artinya harapan dari Gadisku sendiri itu kan setelah itu mereka mandiri ya. Iya, betul. Nah, bagaimana? Apakah mereka bisa? Tapi ini masih baru ya, belum ada alumni yang kemudian buka sendiri bisa eksis gitu, belum ada ya? Sebenarnya alumni RSBM sendiri banyak. Oke. Tapi dengan standar, mohon maaf, biasa saja gitu loh. Dengan adanya Gadisku yang kita gagas bersama dengan Dinas Sosial, harapannya bisa naik kelas. Manajemennya, keuangannya, terus nanti cara servisnya ke pelanggan, terus kebersihan tempat habis mijat itu spray handuknya itu harus dicuci, harus ganti gitu. Tidak ganti-ganti orang tapi itu tetap spraynya. Oke. Tadi Mas Freddy juga sempat menanyakan dan ini menarik ya. Ini anak-anak ini kan diajari untuk mandiri secara sosial dan ekonomi gitu ya. Nah, dengan praktek yang berbayar, kegiatan yang berbayar itu kan mereka punya penghasilan gitu. Betul. Bagaimana kemudian Gadisku juga mengajari mereka untuk menata penghasilannya atau nabungnya atau apanya? Bisa cerita nggak, Mas? Setiap klien yang masa graduasi ini kita bukakan rekening Bank Jatim. Rekening atas nama mereka masing-masing. Jadi nanti hasilnya itu kita masukkan ke rekeningnya. Tidak kalah pentingnya mereka yang di tempat kami itu juga kita lindungi BPJS Ketenagakerjaan karena sudah menjadi pekerja kan itu, jadi pekerja disabilitas sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mereka memang bukan cuma diajarin untuk cari duitnya, tapi mengelola uangnya juga ya. Betul, manajemen keuangannya, manajemen menyambut tamunya, tidak boleh etikanya juga dikedepankan. Apakah sebagian besar dari mereka ini masih ada keluarga, Mas? Rata-rata masih berkeluarga. Dan sebelum masuk UPT-nya Dinas Sosial itu mereka tuh kadang minder, tapi alhamdulillah setelah digembleng selama 3 tahun di sana itu semangatnya luar biasa. Mungkin punya keluarga, tetangga yang pengen disekolahkan dididik di RSBN, bisa. Kamu? Enggak, teman saya. Siapa? Iya. RSBN ini di mana, Mas? Di Malang, di Janti Malang. Iya, bisa konsultasi di Gadisku Surabaya. Bisa konsultasi. Ya wis nanti tak konsultasikan kamu. Baik, Ayah. Ingat ya, Hutun dulu. Ya, baik, Ayah.
Oh, di RSBN itu pendidikannya selama 3 tahun. 3 tahun. Oke. Dan itu mulai kapan? Sudah cukup lama? Oh, RSBN sudah berpuluh-puluh tahun ya. Udah berpuluh-puluh tahun ya. Semenjak ada dinas sosial punya UPT itu. Dan daya tampungnya sampai berapa Mas? Kalau boleh tahu? 100 klien. 100 klien ya. 100 klien. Dan itu selama mereka akan graduation setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun. Kemudian satu di antara tempat mereka magang prakteknya itu ada di Gadisku. Selain di Gadisku, selama ini di RSBN sendiri ada. Oh, di RSBN sendiri ada. Oke. Kalau boleh tahu ini ya, kan tadi kan sudah menjelaskan mengenai pelatihan-pelatihan. Setelah mereka lulus, kira-kira bentuk perhatian pemerintah ke mereka selama ini seperti apa? Tetap ada monef dari pihak dinas sosial sendiri ya, bagaimana mereka itu keberlanjutannya tidak dilepas begitu saja. Biasanya mereka mendapatkan stimulan berupa bantuan untuk keberlanjutan mereka bisa membuka usahanya. Setelah itu tetap ada monef berkelanjutan seperti itu. Jadi kayak katakan habis lulus dibuatkan tempat atau gimana? Iya, biasanya tempat tidur, terus perlengkapan masasnya itu kan tidak hanya tempat tidur aja kan, mungkin krimnya, mungkin perlengkapan itu. Apakah juga difasilitasi sampai kemudian karena mereka kan mungkin butuh tempat untuk, karena kan saya kadang-kadang melihat ada sebuah, nggak tahu itu bentuknya apa, organisasi atau apa, tapi tempat pijat tunanetra, tapi yang mijat bukan cuma satu orang, ada beberapa orang. Iya, kayak di Jakir itu. Rata-rata itu alumni yang senior, begitu lulus, mereka tuh membuka praktek, begitu rame mengajak adik-adiknya. Keren. Ya, dikoordinir oleh seniornya. Jadi mereka tuh tunanetra yang menjadi pengusaha dengan memfasilitasi adik-adiknya. Dan itu sudah berjalan ya? Bisa berjalan. Di Malang tuh ada yang sampai punya 4 panti satu orang itu. Oke. Ya, Kak Mas Edi, kalau yang pijat begini tuh orang lebih mudah membayangkan karena sudah cukup banyak gitu ya. Contoh-contoh sukses story-nya gitu ya. Sementara kalau di Gadisku sendiri kan saya ngelihat juga ada penyandang-penyandang disabilitas yang lain ya. Nah, itu seperti apa pembinaannya? Apakah mereka bergantung dari disabilitasnya apa atau gimana Iya, yang pijat itu khusus untuk sensorik netra. Kalau yang ada galeri di situ kan, ada pouch, ada tas, ada baju, ada batik, ada sarung, itu dilakukan oleh teman-teman disabilitas intelektual, disabilitas mental tadi, disabilitas fisik. Itu kita butuhkan galeri produknya aja dikirim di tempat kami dengan kurasi. Terus yang rungu bicara dengan XODGJ itu ada angkringan yang dikelola dikerjakan oleh teman-teman sensorik rungu bicara itu di bawah UPT RSBRW, Rehabilitasi Sosial Rungu Bicara Pasuruan, Bangil Pasuruan. Oh, jadi yang non netra itu mereka jaga warung kayak gitu-gitu. Jaga warung, membersihkan tempatnya, menyediakan makan untuk teman-teman yang netra itu tadi. Oke, berarti selain 6 yang mijet itu ada berapa lagi Mas yang sekarang eksis di Gadisku? Yang stay di sana ada 10 teman-teman disabilitas. 10 termasuk yang mijet atau di luar yang mijet? Di luar yang mijet. Oh, jadi 16 berarti? Enggak, 4. Ya, 4 yang selain itu. Terus dari pendampingnya itu ada pendamping galeri, ada pendamping pijat, ada pendamping angkringan, ada yang mengelola belakang, menyiapkan makan, mencucikan baju mereka, setrika dan lain sebagainya. Juga kita latih untuk ADL-nya, activity daily living-nya. Jadi orientasi bagaimana mereka itu, ini loh tempat kamar mandinya gitu kan. Ini loh nanti kalau ke room-room yang disediakan untuk pijat. Jadi mereka itu kita orientasikan dulu. Oke, berarti semua yang Mas Edi sebutkan itu menetap ya? Menetap. Di Jemur Handayani 18 nomor 19 tadi itu ya? Oke. Menetap selama 1 bulan. Oh, selama 1 bulan? 1 bulan. Setelah itu dia itu rolling lagi yang baru. Rolling. Nah, yang menentukan rollingnya itu Rumah Kinasi bersama UPT atau Rumah Kinasi bersama UPT. Jadi kita evaluasi seperti itu, kekurangannya apa, terus masukan atau komplain atau saran dari
pengunjung kami itu kita jadikan evaluasi untuk diperbaiki selanjutnya. Itu berarti untuk yang semua ya, yang ada di sana ya, nggak hanya pijet aja ya? Semua yang ada di pijet. Mungkin angkringan juga sama? Iya, tingkah lakunya seperti apa. Kan kayak kemarin kita siapkan yang ex-ODGJ di sana kan ternyata begitu kecapean itu emosinya sudah ini. Akhirnya kita kembalikan, kita ganti yang baru gitu. Kita ngangkring, marah kan, minta kopi jos. Sembur kan, josnya sembur. Orang saya pernah waktu ke sana itu kan mau ke kamar mandi sama ibunya Mas Edi itu diketok. Dan di dalam itu anak muda ya, siapa namanya itu yang ODGJ ya itu ya. Iya. Ya, dan terus dia apa itu? Gak apa-apa, menjawab, keluar dia, tapi meneng gini. Gondok itu. Saya lawat di tongkol lah. Akhirnya setelah saya keluar dari kamar mandi, kemudian saya terima kasih ya, diem aja. Tapi begitu kita ngobrol-ngobrol di ruangan yang lain, dia datang dengan begitu ramahnya. Bisa berubah cepat begitu ya? Iya, berubah cepat tergantung moodnya. Tergantung moodnya ya. Oke, baik. Menarik, pokoknya banyak hal-hal menarik di Gadisku ya. Nanti kita pasti bikin konten yang luar biasa di sana. Tapi kita ke iklan dulu ya. Ya, oke, kita sampai di bagian akhir. Senang sekali ya kita bisa ngobrol-ngobrol banyak dengan Mas Edi Cahyono yang juga punya pengalaman panjang untuk terlibat langsung dengan anak-anak disabilitas gitu ya. Betul. Ini kan tidak semudah membalik telapak tangan ya Mas ya. Yang Mas Edi sampaikan ini kan hal-hal yang meminggirkan loro ati, meminggirkan arek-arek iki apa rek duwe iku entek akeh kon iku gak nurut-nurut gitu misalnya kayak gitu-gitu. Benar kan ya? Segala sesuatu tuh kalau dilakukan dengan senang hati dan hobi, istilah kerennya passion, itu tidak ada beratnya. Rungokno. Dipukul itu sudah biasa. Oh iya Mas. Iya, dipukul awal-awal sih masa-masa kaget gitu ya. Kaget kan. Kalau mukulnya itu enggak pakai woro-woro dulu, ngobrol gini langsung buk gitu kan, suka-suka dia. Ini dianggap guyonan bagi dia. Ya dianggap guyon. Jadi di mana dia setelah itu juga nggak merasa bersalah gitu loh. Innocent gitu ya. Udah guyon seperti itu. Orang segede-gede kita kan, kalau main-main yang dilempar apa batako ke temennya gitu, itu nggak merasa bersalah. Habis itu akrab lagi. Dia kan batako. Iya. Kayak guyonannya Tom Jerry gitu kan. Tapi luput. Nyawat ngene gak sepira tepat. Dan mereka itu mengingatkan kita, Pak, tolong kalau naruh pisau, naruh gunting bahan senjata tajam itu disimpan ya Pak dengan baik. Mereka tuh mengingatkan kita malah. Jadi kadang mereka kita mereka tuh klien kami yang ODGJ itu selalu mengingatkan kita, Pak, pisaunya tolong disimpan, dikunci. Jadi kita nggak mau sembarangan karena kadang kalau dia inget triggernya sewaktu-waktu kan bisa mengkhawatirkan kan gitu. Tapi alhamdulillah mereka itu kalau biasanya konsumsi obatnya kan terus-menerus nggak boleh terputus ini. Nggak boleh putus ya. 3 kali sehari. Di tempat kami cukup 1 kali sehari. Malam aja, setelah makan malam dia bisa tidur tenang, paginya istirahat, paginya sudah aktivitas lagi full sampai sore hari. Pagi senam. Pagi senam, terus doa bersama, makan bersama, aktivitas, nanti isoma siangnya, baru aktivitas lagi sampai sore, sholat berjamaah, yang muslim ngaji, yang non muslim yang ke gereja ya setiap minggu kita antar ke gereja seperti itu. Iya. Tapi selalu gejolak-gejolak itu munculnya tanpa bisa diduga ya Mas? Tiba-tiba. Itu bagaimana Mas Edi dan tim berupaya mengeliminir sekecil mungkin itu tidak sampai terjadi. Kita kerjasama dengan kami di Blitar kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Blitar, Dinas Kesehatan di rumah sakit ada klinik jiwa. Juga kami itu bekerja sama dengan rumah sakit Rajiman Medyodiningrat, rumah sakit jiwa yang ada di Lawang itu, sehingga ada posyandu jiwa setiap bulan. Jadi di situ ada rapotnya seperti apa dosis obatnya itu terukur setiap bulan itu. Tapi rata-rata mereka itu berkurang dosisnya, walaupun hanya 1 kali karena aktivitasnya penuh di sana itu. Batik ciprat sendiri, kenapa batik ciprat itu merupakan metode penuangan emosi mereka. Metode rehabilitasi kita untuk diciprat-cipratkan kayak gitu kan.
kan motifnya kan ciprat-ciprat gitu kan. Ini abstrak seperti ini kan. Kalau dia moodnya bagus ya bisa tertata cipratannya, kecil-kecil ya, besar-besar ya gitu. Kalau lagi itu ya diciprat-cipratkan kayak gitu. Tapi ini kalau dari bajunya pintar loh, yang sini kan yang situ nggak kena. Seperti itu nggak ada cipratannya. Iya. Oh, jadi memang sampai segitunya, dan produk-produk mereka diterima oleh konsumen ya dengan. Alhamdulillah dengan QC yang ketat dari para pembina, jadi kami itu ingin bersaing karya kami di tingkat UMKM, dan alhamdulillah terus didampingi oleh pemerintah Kabupaten Blitar maupun pemerintah provinsi dan pusat, kami difasilitasi dan supaya produk kami itu diterima masyarakat. Kami tidak ingin menjual karya-karya kami secara termehek-mehek gitu ya, karena belas kasihan. Oh, tak beli karena tidak. Kami mau bersaing dengan karena kualitas itu. Kami juga pernah mengikuti misi-misi Dhaka Internasional kemarin di Expo Dubai tahun 2022 sampai 2023 itu kan diikuti 193 negara, diterima kok oleh masyarakat luar negeri. Kemarin tahun 2023 kita difasilitasi Bank Jatim ikut acara trade ekspor internasional di BSD Jakarta gitu. Produk kami diterima oleh pasar lokal, nasional maupun luar negeri. Tapi memang disebutkan bahwa inilah karya anak-anak disabilitas ya? Awalnya tidak. Awalnya kita bersaing karena batik ciprat itu kan batik yang non pola ya, abstrak, yang bisa digunakan anak-anak muda. Pasar saat ini tuh anak muda maupun orang yang sudah sepuh itu cocok gitu loh menggunakannya. Kalau batik-batik bermotif yang ini kan kadang anak muda nggak mau pakai. Kalau batik ciprat itu abstrak dengan warna yang ngejreng-ngejreng itu lebih cenderung disukai. Oke, luar biasa ya berkaryanya. Sebentar, saya cek dulu ya Mas. Ini ada Pak Fandi. Pak Fandi, terima kasih ya sudah mengikuti perbincangan ini, dan Pak Fandi menanyakan begini. Selama ini apa kisah terenyuh atau paling membekas dalam ingatan Mas Edi dalam mendampingi teman-teman disabilitas ini? Ya. Ada yang paling diingat sampai sekarang. Kalau keluarga datang nangis-nangis itu tidak terenyuh lagi, kita sudah biasa, tapi nanti sudah menghilang itu aja kan. Tapi yang membuat kami itu kuat saat kami itu di masa pandemi awal tahun 2020 itu di lockdown itu kita kan nggak boleh aktivitas dengan banyak kan. Lah itu tuh kami hanya memiliki 1 kilo beras dengan harus menghidupi 17, waktu itu masih 17 orang. 17 anak yang ada di sana itu. 1 kilo. Iya. Bagaimana ya ini bisa menghidupi 1 hari? Ternyata kita mainkan sugesti kan. Kita masakkan itu, kita campur, kita taruh dengan sayuran yang banyak, kita taruh di loyang itu, kita suapi satu-satu. Kenyang nggak? Kenyang Pak gitu. Kalau kita lapar sudah biasa, tapi mereka nggak boleh lapar. Makanya kita mainkan sugesti kita. Kenyang, kita suapi satu-satu. Kenyang Pak, kenyang. Alhamdulillah itu tidak ada gejolak. Secara logika itu nggak masuk akal ya, tidak bisa dinalar gitu ya, secara akal sehat. Betul, gitu ya. Tapi alhamdulillah itu kita bisa diterima. Itu kita alami kurang lebih 1 bulanan kita alami itu. Kan kami jarang mendapatkan donasi kan, sehingga kita harus komitmen kami, kita harus mandiri. Gimana kita bisa memandirikan mereka kalau lembaga kami tergantung oleh orang lain. Tapi kita tidak menutup kemungkinan mungkin ada warga masyarakat yang ingin membantu untuk kebaikan kelayakan gizinya. Saya boleh nggak membantu ini? Kami persilahkan. Ya, akan selalu ada orang-orang baik, tetapi Mas Edi dan tim ini kan bukan sangat luar biasa begitu ya. Mas Edi boleh berbagi tips nggak? Bagaimana kiat ketika mengalami masa-masa sulit selain yang seperti itu, karena kan mungkin tidak hanya sekali 2 kali ya kondisi-kondisi yang waduh ini masih harus ini sementara cadangan menipis segala macam kayak begitu. Apa yang saya susah ngomong ya, tapi intinya tipsnya apa gitu ketika menghadapi situasi seperti itu, punya lahan layanan sosial seperti ini, nggak ada donaturnya, mandiri, gitu kan, murni
dana pribadi, bahkan itu mungkin tadi kita nanya di offer sudah nggak kehitung katanya Mas Edi. Tapi kan selalu dilipat-lipatkan mungkin sama Gusti Allah ya. Gimana Mas? Aku kamu kita setara. Jadi kita itu sama. Aku kamu kita setara. Aku kamu dan kita mereka setara. itu tidak butuh dikasihani sebenarnya. Tapi butuh akses dan kesempatan. Itu yang harus kita kedepankan. Harapan kami kan pendengar semuanya tidak menutup kemungkinan di sekitar kita ada penyandang disabilitas di sekitar kita. Apapun libatkan. Umpamanya kita itu punya usaha apapun libatkan, walaupun mungkin hanya bisa ngelibatin tisu, libatkan. Nah, itu peran kita untuk memberi akses dan kesempatan mereka. Seperti itu. Ya, dan doa anak-anak ini kan juga terus mengalir ya buat kebaikannya Mas Edi juga. Itu di luar hitungan kita ya, tapi alhamdulillah ya sampai saat ini sudah berapa tahun, 5 tahun kita tetap berdiri eksis dan semakin banyak sebenarnya yang mau daftar ke tempat kita tuh banyak dan alhamdulillah sekarang itu difasilitasi oleh dinas sosial. Monggo bisa konsultasi di Gadisku yang di Jemur Sari itu, mungkin ada keluarganya bisa kita salurkan di UPT-UPT-nya. Ya, kalau yang di Rumah Kinasi sendiri itu hanya melayani warga sekitar tidak lokasi. Kami seluruh Indonesia. Tiba-tiba datang dari Kalimantan, nggak mungkin kita tolak kan, nggak ada konfirmasi juga, Pak kami dari Kalimantan Timur mau nitipkan keluarga. Dan itu sering kayak gitu? Sering. Dari Suara ya. Yang sering lagi itu pulang dari rumah sakit jiwa, tidak pulang ke rumah, langsung ke tempat kami. Sering itu. Dan nggak mungkin kita tolak. Ada juga cerita itu gak usah sebut nama ya, dari Bunga atau Kumbang dari Semarang pulang dari rumah sakit jiwa langsung diantarkan jam 1 malam, nggak mungkin kita tolak. Nah begitu sudah di tempat kami di WA aja nggak dihubungi, nggak bisa. Sementara si klien ini sudah sehat walafiat, sudah bisa nangis, kangen keluarganya. Nah, ini. Kita hubungi susah. Akhirnya kita hubungi dinas sosialnya. Dicarilah alamat itu. Begitu ngambil, terima kasih aja enggak. Karena mangkel sama saya. Kenapa harus menghubungi dinas sosial daerahnya? Lah kami menghubungi jenengan susah gitu kan. Ibaratnya kan sudah sembuh kan menjadi tanggung jawab warganya kan ya. Dari kondisi ini apa yang masih diingin suarakan ke teman-teman yang mungkin punya keluarga tidak seperti normal seperti kita, punya keluarga disabilitas, apa Mas? Monggo kita jangan segan untuk kita bercerita atau curhat, jangan dipendam sendiri. Dewasa ini kan banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, tahu-tahu menyakiti keluarganya. Lah itulah yang harus kita konsultasikan ke banyak lembaga yang ada di Surabaya ini, salah satunya Rumah Kinasi untuk kita konsultasi dan kita beri solusi untuk itu. Ya, selalu akan ada orang yang bisa menerima kehadiran siapapun di rumah di Gadisku ya. Aku kamu kita setara. Aku kamu kita setara. Di Gadisku juga nanti kalau orang mau konseling janjian dulu ya. Kita jadwalkan. Nanti mungkin melalui Mercury FM ini. Boleh. Alhamdulillah kami sudah dibantu untuk mensuarakan kegiatan kami. Nanti kita sharekan jadwalnya kapan, karena kita harus koordinasi dulu kan dari UPT ini kapan siap memberikan jadwal. Dalam 1 bulan itu ada 1 hari untuk kita konseling di sana. Oke. Sekarang kita manfaatkan sedikit waktu ini ngobrol soal bisnis, karena ini penting juga kan. Karena yang mendanainya itu. Mas, bagaimana kabar dari perusahaan batiknya yang di Blitar? So far so good ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih terus waiting list untuk produksi. Oh iya. Iya. Karena ini batik tulis ya, cuman batik tulis atau macam apa aja produk? Apa mereknya? Batik kami batik Kinasi. Batik Kinasi. Pakai nama Kinasi juga. Jadi ada prosesnya itu, ada pencipratan juga, ada tulis juga, ada cap, ada printing. Jadi ada aneka batik, kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kalau pasar itu menengah ke bawah gitu, kita dengan sistem printing. Terus kalau menengah ke atas bisa kita batik tulis itu
dan semuanya 80% dikerjakan oleh teman-teman penyandang disabilitas. 80%. 20%. 20%-nya pendamping karena mereka kadang nggak kenal warna, harus mencampur warna seperti apa. Terus finishingnya dilakukan oleh teman-teman penyandang pendamping. Kalau batik kinasi sendiri coraknya apa kan kayak Madura kan pasti ada namanya Bekisar, kemudian batik di Solo beda. Oh iki sing garap disabilitas akar beda Fred. Iya kan. Cipratan itu. Ciprat itu mau lho. Ciprat. Itu yang canting? Iya, yang canting biasanya ada custom kan. Yang pesan orang Surabaya, logo Surabaya kita bisa buatkan. Oh, customize ya? Iya, customize. Bisa, yang bisa, pesan gitu. Malang itu ada topengnya. Mas, jadi kalau boleh tahu pemasaran udah sampai mana aja nih batik kinasi ini? Seluruh Indonesia sudah. Kalau luar negeri ke Dubai, ke Dubai New sudah Zealand, ya, Singapura, ya. Dan ada beberapa reseller kami di Hong Kong, di New Zealand, sama di Sarinah Duty Free di Bandara Ngurah Rai yang internasional. Kalau yang di Surabaya ini misalnya orang mungkin sungkan mau berdonasi secara langsung gitu ya. Beli aja produknya. Beli produknya itu di mana? Di Jemur Handayani nomor 8 gang 18 nomor 19 di Gadisku. Di Gadisku di sana ya lengkap ya. Yang ukuran kita ini ada. Ada sudah. Karungnya custom. apa? Karung ya. Custom ternyata. Karung. Berarti kita beli 2 kain dijahit kan. Waduh. Iya, ada bawa batik apa bawa Ciprat. Ada cat. Iya. Nah kalau apakah batik kinasi juga sudah membuka kesempatan untuk orang menjadi reseller atau apa begitu? Dengan senang hati kami bila gitu mana membantu kami sama dengan membantu mereka untuk terus berkarya sehingga nafas kami itu bisa longgar, panjang gitu. Betul. Caranya gimana kalau pengen jadi kita reseller kolaborasi? batik kinasi? Monggo nanti ada harga khusus untuk reseller kami nanti. App-nya kita sesuaikan pasar mana yang akan dipilih. Jadi sangat terbuka ya. Sangat terbuka. Komunikasi bisa dilakukan langsung saja ke Jemur Handayani 18 nomor 19 ya. Atau di Instagramnya ada? Ada. Instagramnya rumah_kinasi. Kalau di Gadisku _Surabaya. Gadisku kunya pakai K ya, K-nya. Oh, pakai K ya? Gadisku ya. Kinasi. Gadisku. Tak pikir gadis Q gitu. Imut. Endar. Gadisku itu ya. Jadi Mas Freddy mau ditanyain lagi ke Sampun monggo. Gitu ya. Oke, dan menarik ya kita hari ini belajar lagi-lagi dan lagi-lagi Indonesia itu menurut saya nggak bakal kekurangan orang-orang baik, orang-orang yang tulus, orang-orang yang luar biasa. Sampai saya speechless tadi. Iya, satu di antaranya yang ada di depan kita. Mas Edi sebagai closing statement apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman? Mungkin juga ada beberapa teman yang mendengarkan program kita itu sedang merintis, sedang punya passion seperti jenengan dan tim, sedang merintis untuk itu sebagai inspirasi. Apa yang ingin disampaikan? Libatkan mereka yang ada di sekitar kita karena penanganan permasalahan sosial ini tidak bisa ditangani oleh satu pihak. Kita perlu kolaborasi. Tentu perlu hadirnya pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Insya Allah negara kita akan sejahtera bila mana kita peduli terhadap sekitar kita saja. Tidak usah berpikir luas tapi cukup sekitar kita. Luar biasa ya pelibatan seluruh stakeholder ya. Beliau ini masih sangat menghargai pihak-pihak yang mendukungnya meskipun sebagian besar ini adalah buah karya Mas Edi dan keluarga ya dan tim ya. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak ya. Sama-sama, ini bukan yang pertama dan terakhir. Nanti kapan-kapan kita akan ngobrol lagi dengan tema yang berbeda. Mungkin juga kita bisa bikin event bikin event di Gadisku. Kita ngobrol-ngobrol sama Ibu Kepala Dinas Sosial juga boleh nanti ya. Mas Edi sehat-sehat terus. Terima kasih doanya. Tetap semangat berbuat baik. Semangat. Salam saya untuk keluarga, untuk semuanya. Terima kasih. Mas Freddy, sukses selalu Merkuri. Amin. Peduli terhadap semuanya. Siap, terima kasih. Mas Freddy, sehat-sehat ya. Pak Aldi, jangan lupa ya. Kalau tidak saya tak rujuk ke Gadisku kamu lagi. Oke, kita pamit dulu, Fred. Ya, sampai ketemu Rabu minggu depan. Oke.